Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sohibi semuanya. Nah, kali ini saya mau membagikan perjalanan umroh, yaitu pada tanggal 12 Oktober. Nah, sekarang ini lagi di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, jam 4 subuh, karena keberangkatannya itu pagi ya, sekitar jam 6. Jadi sebelum subuh itu kita sudah ada di bandara, sekalian menunggu para jamaah untuk membagikan boarding pass untuk keberangkatan nanti transit di Bandara Kuala Namu, Medan. Nah, oke, ini adalah proses kita mau masuk ke dalam pesawat, mau berangkat ke Bandara Kuala Namu, Medan. Nah, jadi isi pesawatnya ini semuanya adalah jamaah Muhibah Travel ya. Jadi satu pesawat ini semuanya jamaahnya Muhibah Travel. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Bandara Kuala Namu, Medan. Sekalian kita sarapan di sini sembari menunggu jadwal keberangkatan ke Madinah nantinya. Oke, ini kita sudah mau cek boarding pass lagi, mau berangkat ke Bandara Madinah. Jadi di dalam satu pesawat ini di Medan kita sudah bergabung dengan travel lain ya, selain dari Muhibah Travel. Jadi kita gabung ya, gabung dengan jamaah travel lain. Kalau dari Pekanbaru ke Medan itu satu pesawat itu jamaah Muhibah semuanya. Nah, ini kita sudah sampai di bandara di Madinah. Nah, ini adalah rombongan dari bus 5 ya. Jadi kita ada sebanyak 6 bus dan kebetulan saya sendiri membawa rombongan bus 5. Nah, ini adalah suasana malam hari di Masjid Nabawi. Nah, ini subuh ya, habis sholat subuh. Masya Allah, langitnya itu indah ya, cantik. Nah, ini suasana pagi ya, suasana pagi di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi ini suasananya itu damai, tenang gitu, tentram gitu di sana. Nah, bagi yang malas untuk bawa uang gitu, uang cash, bisa juga kita ngambil di ATM di sekitar Masjid Nabawi. Itu ada ATM. Jadi kalau ATM kita ada logo Visa atau Mastercard-nya, kita bisa ambil uang di situ. Nah, oke, ini adalah ruang makan ya kita di hotel di Madinah. Ini kita lagi mendengarkan tausiah dan penyampaian bagaimana umrohnya nanti oleh Ustadz Asril Ilyas ya. Jadi tata cara umroh nanti pada saat kita sudah mau menuju ke Mekah ya. Beri taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keberadaan bapak-bapak, ibu-ibu di tanah suci dan di tanah haram yang penuh dengan fadilah dan kemuliaan ini. Oleh sebab itu, maka kesempatan singkat kali ini di waktu asar ini saya ingin menyampaikan, yang akan disampaikan ini adalah dalam bentuk saling mengingatkan, bukan berarti adalah saya lebih pintar dari bapak-bapak ibu-ibu, dan bukan pula juga bermaksud untuk menggurui bapak-bapak ibu yang bapak ibu ini semua adalah, kalau bapak-bapak mungkin ayah saya, kalau yang ibu-ibunya sudah seusia atau ibu saya,
barangkali dengan saya berdiri sini mungkin tidak sesuai, akan tetapi Islam itu tidak pandang bulu, bahwasanya sesama kita saling memberi tahu dan saling memberi nasihat. Itulah yang diingatkan oleh baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itu kunjungannya ke Masjid Kuba yang mana Nah oke, sekarang kita lagi ziarah sekitar kota Madinah ya. Jadi mutawifnya di sini ada Kang Tatan. Jadi kalau Kang itu berarti dia orang Sunda ya. Nah ini adalah makam Baqi ya, tempat para syuhada, para penduduk Madinah, para sahabat Nabi di saat haji ataupun umroh ketika kuburkan ya. di Madinah dikuburkannya di sini. Ketika sholat 5 waktu selalu ada sholat jenazah, itu dimakamkannya di sini. Mohon jangan pelit ya, ketika sholat jenazah kita ikuti. Ya, kita sekaligus salam ya, mengingatkan diri bahwa kita juga akan seperti mereka. Namun yang jadi pertanyaannya kapan, di mana, dengan cara apa? Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan ketika di ajal ruh kita berpisah dari jasad kita, kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Sudah siap Bapak Ibu? Kecil suaranya. Sudah siap kan? Siap tidak siap? Harus siap. Allah dari bangsawan Quraisy di Mekah, dia sembunyi-sembunyi mengikuti ajaran Rasulullah, namun lama kelamaan ketahuan oleh majikannya, suruh melepas keyakinan agama Islam, dipaksa dengan awalnya secara halus, lama-lama dipaksa sampai diikat tangan kakinya, kemudian perutnya ditumpangi dengan batu yang cukup besar sehingga napasnya. Nah ini kita sudah sampai di Masjid Kuba. Jadi fadilahnya di Masjid Kuba ini apabila kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sini, pahalanya itu sama saja kita dengan sudah melakukan umroh. Jadi Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Nah ini kita melanjutkan ziarah lagi di sekitar kota Madinah. Harta bawaan perangnya di bawah bukit itu kemudian ditinggalkannya dan tidak menyerang lagi kepada pasukan. Nah ini kita mau naik ya ke lantai 2 Masjid Nabawi. Jadi kalau kita lihat dari sini, Masya Allah bisa kita lihat suasana di dalam Masjid Nabawi. Ya. Jadi ini kita bawa para mas-mas dan bapak-bapak nih ke lantai 2 Masjid Nabawi. Orangnya seru-seru, kocak-kocak. Ini dia suasana dari lantai 2 Masjid Nabawi. Nah ini kita lagi menuju ke Raudhah. Jadi kalau ingin masuk Raudhah itu saat ini itu kita harus punya tasrih ataupun kita harus ada istilahnya seperti surat izin lah gitu untuk masuk ke Raudhah. يلا حج حج حج
Nah, ini kita sudah mau mulai melaksanakan umroh, jadi kita mengambil mikot di Bir Ali ya. Ini adalah selesai tawaf ya, suasana jamaah umroh muhibah selesai melaksanakan tawaf. Ini adalah suasana di depan hotel. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Nah, ini adalah kita lagi berkumpul di ruang makan di Mekah. Jadi di sini ada Ustadz Said Ramadan sebagai ketua mutawifnya di Mekah, mau menyampaikan teknis ziarah nantinya selama di kota Mekah. Intinya kita bersyukur kepada Allah yaitu ziarah kota Mekah dan kota Taif. Ya, jadi kami harapkan Bapak Ibu-ibu bisa fokus mendengarkan kajian. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita dan insya Allah ilmu tersebut bisa kita praktekkan selama di tanah suci ini dan sampai hari akhir kelak insya Allah. Kemudian juga nanti ketika acara penyampaian arahan teknis ziarah, mohon diperhatikan poin per poinnya. Supaya apa? Supaya besok acara kita. Oke. Insyaallah. Bukan karpetnya ini beneran rasain gini kali tebel ya 12 cm. Insyaallah. Nah, jadi sekarang ini kita lagi berada di salah satu kamar. Ini dia di kamar termahal Zamzam Tower. Salah satu kamar di Zamzam Tower ya, di ketinggian 800 meter. Insyaallah, ini dia kota Mekah dari atas Zamzam Tower. Insyaallah. Ini kan cuma apa zaman-zaman kan dari gang sini doang. Lihat Nah, ini tuh. sebenarnya tuh haram itu Kita lagi di atas Zamzam Tower yang ini. dari gelap itu tempat Masya kereta api Allah, ya sebenarnya. Allah. Nantinya ke depannya kalau umroh atau apa dari Medina atau dari Jeddah langsung. Karena Ini itu dia mampu. kita langsung Ini kan dari atas Zamzam Tower. Coba video call lah. Sok monggo. Dari sisi situ juga bisa kok. Panjenengan ki memang ya. Masya Allah ya Allah. Merinding mas, kapan lagi ya? Di mana nih? Ada yang garis kayak lampu gini nih. Itu kan yang besok ya baru jalan ya. Itu yang Jabal Nur. Itu yang Jabal Nur. Ya kan? Mana, Mas? Apa? Yang mana? Itu yang lampu kayak belok naik Oh, ya, iya, itu. iya, Kan iya. ada gelap itu Jabal Nur. Itu atasnya itu Jabal Nur. Terus yang dari sini kelihatan yang lampu kuning. Di situ ada gedung yang sini itu ada kan kayak kuning kayak lampu itu bukan gedung. Itu yang namanya Makam Ma'la. Oh, yang kuning itu ya, Mas ya? Ya, yang kuning itu kayak kelihatan kosong atau apa nggak ada orang Iya, itu iya. itu makam itu. Makam Ma'la. Ya kan? Terus yang tempat lahir Nabi dari sini kelihatan tuh ada lampu klip-klip itu. Itu kan sekarang jadi WC tuh. WC apa ini. Ya itu dulu tempat lahir sebelum direnov. Gerak kan, Kong? Direkam langsung, Kong. Udah tuh. Ya, jangan goyang. Ini persiapan mau tur
ke Taif. Keluargaku sungguh aku tidak akan keluar, kata Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan menuju destinasi kita hari ini. Yang pertama adalah Jabal Sur, atau disebut dengan Gunung Sur ya. Gunung Sur sejarahnya di mana Rasulullah SAW ketika hendak Ya, ini kita mau menuju ke Jabal Rahmah. Nah, ini kita mau ke Jabal Rahmah dulu. Masya Allah, banyaknya manusia. Nah, ini kita mau ke kota Taif lagi ya. Dan seperti inilah suasana jalanan di Mekah menuju ke kota Taif. Jadi ibaratnya kota Taif itu adalah seperti kalau di Sumatera Barat itu seperti Bukit Tinggi ataupun Padang Panjang. Kalau di Jawa mungkin kayak seperti di Puncak Bogor lah gitu. Iya nampaknya. Iya. Ini kebun sayur Kol. di kota Taif ya. Jadi kita di kota Taif itu nanti mau berkunjung ke pasar buah. Nah, ini kita makan dulu ya. Makan ala Arab. Ada kambing dan juga ada ayam. Oh, baik, sekarang kita lagi ke pasar buah di kota Taif. Pelam dia
Oke, jadi itulah perjalanan kita selama umroh, dan sekarang tiba saatnya kita untuk pulang ke tanah air. Nah, jadi ada satu jamaah ibu-ibu dari rombongan berangkatan kita itu ada yang meninggal, satu orang. Jadi pada saat pagi subuhnya itu qadarullah ibu tersebut meninggal setelah terlaksananya semua rangkaian umroh. Nah, semoga semua amal ibadah ibu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sudah sampai di kota Jeddah ya, untuk keberangkatan pulang ke tanah air. Semoga para jamaah yang telah umroh dengan Muhibah Travel semoga diterima semua amal ibadahnya yang dilakukan di kota Madinah maupun Mekah. Oke, sekian perjalanan kita sampai di sini video kita kali ini. Semoga kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.